Bergelimang fasilitas dan gaji besar yang dimiliki oleh anggota DPR tak sepantasnya dipamerkan ke publik. Anggota DPR seharusnya berempati saat masyarakat dilanda kesulitan ekonomi karena pandemi. Sekarang gajinya anggota DPR? Kita banyak potongan. Berapa sekarang? Setiap tanggal 1 16 juta ya, tanggal 5 59 juta kalau nggak salah. Oke. Ya. Ya udah. Jadi aja. 16 juta itu gaji pokok. Ya. 59 juta itu adalah tunjangan-tunjangan, Ya. komunikasi segala macam. Iya, iya. Terus yang lainnya? Ya. Yang lengkap dong. Dana aspirasi mungkin. Dana aspirasi ya? Dana aspirasi itu memang wajib untuk kita, namanya juga uang negara. Jadi iya, berapa dana aspirasi kita itu setiap proses kita 450 juta. Itu berapa kali dalam setahun? 5 kali dalam setahun. Seolah kalimat itulah yang terbersit dalam benak masyarakat saat mendengar ungkapan dari seorang anggota DPR RI, Krisdayanti. Pengakuan gaji sebagai anggota DPR tersebut terungkap dalam wawancara di tayangan YouTube milik Akbar Faisal. Dalam pengakuan tersebut sontak membuat perhatian publik tercengang. Betapa tidak, di saat kondisi masyarakat mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi COVID-19, anggota DPR tersebut justru memamerkan gaji yang sangat fantastis. Terbongkarnya pendapatan anggota DPR ini di tengah situasi sulit karena pandemi saat ini juga sekaligus menunjukkan betapa kepedulian dan sensitivitas wakil rakyat kita jauh dari harapan. Dengan pendapatan fantastis mereka, langsung terlihat jurang tajam antara wakil rakyat dengan rakyatnya. Bahkan jurang ini masih belum dirasa cukup untuk menunjukkan ketimpangan sosial. Tidak hanya itu, hal lain yang menggugah kecemburuan dan ketimpangan publik adalah jaminan pensiun seumur hidup, sebagaimana diatur dalam pasal 12 hingga 21 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980. Jika ditilik dari catatan pendapatan anggota DPR periode 2014 hingga 2019, anggota DPR mendapat tunjangan hari tua dengan total 6,2 miliar rupiah. Dana tersebut diberikan untuk 556 anggota DPR RI, yang artinya setiap anggota mendapat 11,18 juta per orang. Masih segar dalam ingatan kita, pada Agustus 2021 lalu, publik dihebohkan dengan anggaran pakaian bagi anggota DPRD Kota Tangerang. Anggaran tersebut konon naik 2 kali lipat dan menuai polemik. Pengadaan seragam bagi anggota DPRD Kota Tangerang konon menggunakan bahan bermerek Louis Vuitton dengan harga yang fantastis, mencapai 675 juta rupiah. Meski pengadaan tersebut kemudian dibatalkan karena dianggap telah melukai nurani masyarakat yang sedang kesulitan akibat pandemi COVID-19. Kita akhirnya sepakat untuk pengadaan pakaian dinas DPRD di tahun anggaran ini, kita batalkan. Kami tidak akan hadir kalau SPPD belum cair besok pagi. Siap. SPPD cair, kami akan hadir. Siap. Selain di Tangerang, Banten, tindakan yang dianggap melukai masyarakat datang dari anggota DPRD Bungo Jambi yang sempat viral mengancam mogok kerja karena uang dinas perjalanan belum cair. Ancaman tersebut ditunjukkan beberapa anggota DPRD Bungo Jambi melalui video berdurasi 16 detik. Video tersebut mendapat sorotan tajam dari masyarakat dan menuai hujatan karena juga terjadi saat masyarakat mengalami kesulitan akibat pandemi COVID-19. Setidaknya, wakil rakyat dapat merasakan kesulitan ekonomi yang dialami masyarakat akibat pandemi yang terjadi
sepanjang hampir 2 tahun terakhir di Indonesia. Bukan sebaliknya, hilang empati di saat pandemi. Pada masa PPKM level 3, sejumlah destinasi wisata di ibu kota kembali dibuka. Kawasan Ancol merupakan salah satu tempat wisata yang dibuka. Tetapi ada ganjil genap diberlakukan mulai hari ini, setiap hari Jumat hingga hari Minggu. Sistem ganjil genap mulai diberlakukan di 2 kawasan tempat wisata. Salah satunya adalah Taman Impian Jaya Ancol. Ganjil genap diberlakukan setiap hari Jumat hingga hari Minggu sejak pukul 12 siang hingga pukul 6 sore. Para pengendara yang dialihkan jalannya ada yang mengeluhkan terkait kebijakan ini, dikarenakan warga sudah terbiasa melintasi kawasan Ancol untuk beraktivitas. Tidak ada tilang karena kan ini anggota berjaga di pintu masuk. Jadi bagi yang mau drop off silakan ya, drop off dia silakan, jadi tidak masuk gitu. Kemudian untuk sepeda motor juga masih belum berlaku, jadi hanya diberlakukan untuk. Selain Ancol, penerapan sistem ganjil genap juga diberlakukan di pintu masuk kawasan Taman Mini Indonesia Indah. Kita akan melihat bagaimana suasana akhir pekan di jalur puncak. Di sana ada kontributor kami Wildan Hidayat. Wildan, selamat malam. Selamat malam Latif dan juga pemirsa. Ada keramaian apa di puncak pada malam hari ini? Ya, selamat malam pemirsa. Pada malam hari ini arus lalu lintas di kawasan wisata puncak Gadog, Bogor, Jawa Barat seperti terlihat di belakang saya ini. Ratusan kendaraan dari 2 arah, baik dari arah Bogor maupun dari arah Jakarta, mulai memadati kawasan wisata puncak, mulai dari exit tol Ciawi. Namun demikian, Latif, di belakang saya ini sejumlah aparat petugas gabungan dari TNI, Polri dan juga Satpol PP tengah melakukan razia ganjil genap yang dilakukan oleh petugas. Demikian, Latif. Tadi kami mendengar ada temuan benda mencurigakan di kawasan puncak. Seperti apa ceritanya? Ya, untuk kronologis ditemukannya sebuah tas yang mencurigakan. Awalnya barusan sekitar beberapa menit yang lalu, seorang pemilik warung datang ke pos polisi yang berada di Simpang Gadog ini dan melaporkan ada temuan tas yang mencurigakan. Demikian pada saat pukul 12 siang tadi, hingga tadi tidak ada pemilik yang datang ke toko tersebut. Hingga akhirnya mendapat laporan tersebut, petugas langsung mendatangi lokasi kejadian yang tepatnya persis di belakang saya ini dan melakukan pengecekan. Pada saat melakukan pengecekan di lokasi kejadian, polisi menemukan tas yang memang tidak ada pemiliknya sejak siang tadi. Demikian, Latif. Apakah temuan benda mencurigakan itu mengganggu aktivitas warga yang ingin berwisata? Ya, sempat menghebohkan arus lalu lintas di sekitar dan juga ada rasa kekhawatiran masyarakat sekitar. Namun demikian aparat langsung melakukan pengamanan dan ternyata di dalam tas tersebut berisikan Alkitab yang memang diduga milik wisatawan yang tertinggal. Demikian, Latif. Oke. Kalau kita melihat keramaian di belakang Anda ini, Wildan, apakah ini hal yang biasa setelah pandemi atau ini sudah mulai ramai? Ya, pasca diberlakukannya PPKM level 3 yang artinya ada kelonggaran di kawasan wisata puncak, setiap Jumat, Sabtu, Minggu memang kerap terjadi keramaian. Demikian, Latif. Oke, ada apa yang dilakukan oleh petugas untuk mengurangi mobilitas warga di sana? Ya, salah satu yang dilakukan oleh aparat yaitu dengan cara memberikan tindakan itu ganjil genap di lokasi kawasan wisata puncak ini, Latif. Apakah ada pemeriksaan kartu vaksin juga? Ya, selain pemeriksaan kartu vaksin, juga dilakukan pengecekan surat-surat kendaraan khusus pada kendaraan yang memang berplat nomor B. Dikarenakan beberapa pekan lalu di kawasan wisata puncak ini memang
ada terjadi penyalahgunaan plat nomor kendaraan, Latif. Oke, baik. Wildan Hidayat melaporkan langsung dari kawasan Gadok Puncak. Terima kasih. Sejumlah atlet yang menjuarai ajang Paralimpiade Tokyo mendapat bonus. Ainus Prime kembali saat lagi.